Lagi-lagi yang saya singgung di awal itu Ustadz, bahwa di akhir tahun biasanya yang selalu menjadi perbincangan atau perdebatan adalah ketika perayaan Natal, utamanya dalam ucapan Selamat Natal. Nah, sebenarnya bagaimana Ustadz hukum mengucapkan Selamat Natal bagi kaum muslim itu sendiri Ustadz? Dari tadi sama ngucapin. Barusan sama ngucapin 2 kali, apa 3 kali malah. Nah, itu gimana hukumnya itu? Nah, itu ngucapin Selamat Natal doang. Ya tentu kita dalam mengucap itu kan tidak sekedar kita lihat dari redaksinya ya. Kita kan ada satu kaidah yang ya bisa kita sambungkan ke situ ya. Maqasidul lafzi ala niyatil lafid kan gitu toh. Sama ngucapin Selamat Natal itu apa sih? Gitu. Selama ini kan yang menjadi perdebatan itu apakah ucapan Selamat Natal itu mengandung unsur kemusyrikan, pengakuan terhadap Trinitas dan lain sebagainya. Saya nggak tahu urusan itu. Itu hakikatnya bagaimana, teorinya ini, teori itu, sekian banyak teori, bukan bidang saya untuk mentarjih mana yang benar hakikat dari ucapan Selamat Natal. Tapi masing-masing kita bisa menilai maqasid tujuan kita ngucapin itu apa sih? Pernahkah kita punya tujuan mengucapkan Selamat Natal itu adalah membenarkan Trinitas? Kalau tujuannya membenarkan Trinitas, jangankan mengucapkan Selamat Natal, mengucapkan selamat yang lain-lain itu, entah selamat Idul Fitri atau selamat apa gitu ya. Tapi kalau tujuannya meyakinkan dengan entah gimana ceritanya, pokoknya tujuannya adalah untuk itu, ya itu sama aja gitu. Jadi kita lihat juga tujuannya itu apa. Nah, orang mengucapkan Selamat Natal itu tujuannya misalnya ya karena dia punya teman, nah, sehingga dia harus membangun relasi itu. Apakah itu nggak boleh? Apakah itu buruk? Tidak apa-apa. Nah, apakah di dalam hatinya itu saat mengucapkan itu betul-betul dia memang meyakini bahwa itu membenarkan Trinitas dan lain sebagainya? Silakan ditanya masing-masing. Nggak bisa kita generalisir begitu saja. Nah, maka hukum itu kan hubungannya pasti dengan af'alul mukallafin, dengan perbuatan mukallafnya. Nah, kita lihat ya, kita hanya bisa merinci. Kecuali kalau ada orang, kasusnya di sini difatwakan gitu ya. Ada mas-mas misalnya ya, sampean atau siapa begitu ngucapin begitu, terus kemudian ditanya, kenapa saya mau ngucapin itu? Loh, itu adalah ekspresi dari akidah saya, misalnya begitu, misalnya. Ya itu beda lagi kasusnya. Jadi nggak bisa kita generalisir begitu saja. Ucapan Selamat Natal, sama aja ngucapin tadi. Yeah. Tapi ngucapinnya sampean dalam rangka apa itu kan nggak sama, gitu ya. Oke, pada prinsipnya Allah tidak melarang, gitu ya, untuk kita itu berbuat baik kepada orang yang berbeda agama. La yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fiddin walam yukhrijukum itu ya. Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada mereka yang beda agama ya. Asalkan mereka itu bukan orang-orang yang jelas-jelas memerangi kalian atau mengusir kalian dari kampung halaman. Nah, sehingga kalau kita ini di sini ada nggak misalnya terjadi seperti tadi perang antar agama? Nggak ada. Berarti kita la yanhakumullah antabarruhum, nggak ada larangan. Nggak ada larangan. Kuncinya pertama kan nggak ada larangan. Nah, sehingga apa bentuk antabarruhum, berbuat baik itu salah satunya adalah berbagi ucapan selamat itu tadi. Akan tetapi ya kita juga harus tahu seberapa urgent sih kita melakukan itu. Saya sama sampean sama-sama muslim. Apakah perlu saya ucapkan Mas Selamat Natal ya gitu? Enggak. Nah, kan enggak. Nah, saya punya saya sebagai bupati misalnya, atau saya sebagai gubernur, saya sebagai presiden, saya sebagai menteri yang di kantor saya, kementerian saya di situ ada banyak sekali pegawai-pegawai yang agamanya macam-macam, salah satunya Kristen misalnya. Terus kemudian
dia merayakan selamat Natal, merayakan Natal. Boleh nggak? Bisa nggak kita mengucapkan itu? Boleh. Ya. Nah, tapi kalau misalnya kita sesama di sini semuanya sama Muslim semua di sini, terus apa perlunya gitu ya? Iya. Nah, itu beda lagi urusannya gitu. Apa perlunya? Nggak ada perlunya. Itu nanti kan menjadi sesuatu yang sia-sia. Melakukan sesuatu yang sia-sia itu menjadi tidak baik gitu kan, menjadi keluar dari min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di sini kita nggak ada yang apa namanya, nggak ada perlunya, ngapain melakukan itu? Ya sama kayak kawan-kawan Nasrani misalnya. Mengucapkan selamat Idul Fitri, tapi di sekelilingnya yang diucapkan itu semuanya orang-orang nggak ada yang Muslim, ya nggak perlu gitu ya, nggak perlu, ya sudah kita berjalan sendiri-sendiri. Nah itu saya kira. Tapi kita juga tidak perlu terus kemudian terlalu ngotot harus begini harus begitu, ya tidak perlu begitu juga. Baik Ustaz, berarti memang bisa diambil dua batas. Pertama, perincian makosid dari orang yang mengucapkan itu, Ustaz. Terus kedua, sejauh mana urgensi ucapan selamat Natal ini, sehingga mungkin bisa dikatakan juga tidak sembarangan orang bisa mengucapkan itu, Ustaz. Artinya sejauh mana kepentingan dia untuk mengucapkan selamat Natal itu. Dan juga ini, Ustaz, permasalahan selanjutnya adalah ketika ada orang yang mengucapkan selamat Natal, seakan-akan orang tersebut terlalu memudahkan atau terlalu menyepelekan hukum-hukum agama. Lantas sebenarnya yang sebelum itu tujuan dari si pengucap ini ternyata katakan toleransi dan lain semacamnya, Ustaz, yang sangat sering kita dengar, toleransi atau apa. Lantas dalam agama sendiri, dalam agama kita utamanya, bagaimana sih toleransi itu dan batasan-batasan toleransi, utamanya dalam ketersinggungan keyakinan itu? Ya, kalau tadi sudah dinyatakan misalnya ada unsur meremehkan ajaran agama, itu sudah keluar dari atau sudah melampaui batas. Kalau sudah ada unsur begitu, sudah ada unsur meremehkan ajaran agama. Nah, kalau sudah ada indikasi itu, ya buat dia yang sampai pada titik meremehkan ajaran agama, ya itu jelas sudah melampaui batas, nggak boleh, gitu ya. Nah, nggak bolehnya itu karena dia meremehkan ajaran agama. Ya, tapi terlalu tasyadud, terlalu keras, tanattu, tasyadud hulu, ya, istilah-istilah dalam hadis disebutkan begitu. Nah, itu juga tidak boleh. Nah, sehingga terlalu keras, terlalu berlebihan, sampai betul-betul ngucapin saja itu anti, itu juga melampaui batas. Nah, begitu juga asal ngomong nggak ada dasarnya, nggak ada tahu ilmunya, tadi nggak perlu ngomong, nggak perlu ini, tapi terus asal iseng-iseng aja, itu juga melampaui batas. Nah, maka dalam hadis riwayat Imam Al-Bazzar, kalau nggak salah itu, dan ini meskipun sanadnya oleh para ulama hadis itu dinilai bermasalah, tapi para ulama hadis dan para ulama yang lainnya di bidang yang lainnya menerima hadis itu. Nah, ini dalam ilmu hadis disebut dengan ma talaqathul ummah bil qabul. Hadis yang levelnya talaqathul ummah bil qabul itu levelnya setara dengan mutawatir, ya, atau di bawahnya sedikit lah, sama dengan hadis sahih. Nah, itu biasa juga disebut dengan istilah hadis sahih muhtaf bil qara'in. Sahih tapi karena faktor eksternal. Sanadnya memang ada masalah, tapi para ulama sepakat menerima, dia setara dengan ijma, hampir setara dengan ijma. Nah, jadi kategorinya seperti itu, maka dia dianggap kuat sekali. Nah, itu biasa dalam bidang kritik hadis, khususnya dilakukan oleh para fuqaha. Muhaddisin juga menggunakan metode itu. Nah, apa hadisnya tadi? Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluh yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Kriteria orang itu moderat, kriteria orang itu toleran, itu apa sih? Dalam hadis itu disebut dengan nama adil.
udul jamaknya. Imam At-Tabari menjadikan hadis ini salah satunya itu untuk menjelaskan makna ayat wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Wasat itu apa? Wasat itu adil. Nah, adil itu apa? Hadis tadi menjelaskan. Adil itu batasannya 3. 1, yanfuna anhu tahrifal ghalin, yanfuna aniddin, yanfuna anil ilmi. Ilmu apa? Ilmu agama. Yanfuna aniddin, apa itu? Tahrifal ghalin. Nah, penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang yang hulu, yang ekstrim, yang berlebihan, tanattu, terlalu keras. Salaman dengan non-muslim saja haram, duduk dengan non-muslim saja haram, itu hulu. Kenapa? Apa batasnya? Rasulullah itu bukan hanya salaman dengan non-muslim, gitu kan? Bekerja sama bahkan berteman itu biasa. Tinggal kerjasamanya dalam bidang apa? Nggak usah diperjelas lagi di sini. Sudah terlalu banyak. Rasulullah punya sahabat sangat dekat dari Yahudi, namanya Muhairik. Bahkan Muhairik ini sampai mati dia tetap Yahudi. Bahkan ikut perang. Perangnya membela Rasulullah di barisan Rasulullah, melawan orang Yahudi pula. Dia Yahudi tapi malah berhadapan dengan orang Yahudi. Sampai dia berwasiat, saking akrabnya dengan Rasulullah. Wasiatnya apa itu? Nanti kalau aku mati, semua tanahku, hartaku tak kasihkan Muhammad, bahasanya begitu. Tak kasihkan Muhammad. Ternyata setelah perang apa itu ya, Datul Riqa atau apa itu saya lupa. Rasulullah meminta untuk mendata siapa korban-korban yang meninggal. Salah satunya terdata di situ Muhairik. Lalu dikuburkan. Ya, terus kemudian Rasulullah saat menguburkan Muhairik ini, Rasulullah membuat testimoni. Muhairik khairu Yahud. Muhairik itu orang Yahudi paling baik yang pernah saya kenal. Nah itu kalau kira-kira Rasulullah pernah nggak sih saling ngobrol ucapan? Terus kalau kita melarang, itu namanya sudah melampaui batas. Nah, itu sudah hulu namanya. Nah, kayak gitu itu orang adil itu harus, ya kalau itu sudah melampaui batas, katakan melampaui batas. Meskipun kesannya itu akan dikesankan oleh orang, wah ini sudah ke bawah arus ini liberal dan sebagainya. Tidak. Nah, terus apa lagi misalnya? Banyak sekali kasusnya. Rasulullah punya mertua Yahudi. Sampai mati mertuanya itu nggak masuk Islam. Namanya Huyai bin Akhtab. Ayah dari Sayyidah Sofiyah. Ibu Sofiyah ini kan putri dari Huyai bin Akhtab, dedengkotnya Yahudi. Nah, di situ itu gimana dengan mertuanya? Nah, dan lain sebagainya. Udah terlalu banyak kisah-kisah itu ya. Artinya tadi hubungan interaksi dengan non-muslim itu ya masih dalam kategori boleh selama tadi ada batas-batasnya. Apa batas-batasnya? Ya nggak ada pencampur adukan akidah, nggak ada perubahan-perubahan syariat dan sebagainya dari situ. Nggak ada menghalalkan yang haram, nggak ada mengharamkan yang halal. Itu sudah boleh muamalah itu dengan siapapun. Nah, bentuk muamalah itu apa? Salah satunya tabadulus salam. Idza khuyyitum bitahiyyah, kalau dikasih ucapan selamat, salam dan sebagainya, ya fahayyu bi ahsana minha. Nah, di sana apakah hanya sesama muslim saja? Kan tidak, gitu. Tidak ada batasan harus sesama muslim tahiyahnya itu. Kalau tidak sesama muslim tidak ada. Nah, kecuali kalau ada batasan seperti itu di Rasulullah. Yang kedua, kriteria orang itu adil alias moderat atau bahasa sekarang wasat gitu ya. Itu apa? Kalau yang pertama tadi kan dia menangkis ya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang yang hulu, yang tanattu. Pasti kalah orang yang tanattu ini. Pasti dia nggak mampu sendiri. Pasti dia akan kerepotan sendiri gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, intihalal mubtilin, menafikan, menghilangkan intihalal mubtilin. Intihal itu apa? Intihal itu dari kata nihlah. Nihlah ini kalau sekarang kita kenal ada istilah milal wan nihal. Sekte-sekte, ajaran-ajaran. Ajaran-ajaran yang baru yang disusupkan, dimasukkan ke dalam Islam, ke dalam syariat Islam, kemudian dia membatalkan syariat yang ada malahan atau menganggurkan, mengabaikan syariat yang sudah ada. Nah, itu intihalal mubtilin. Akhirnya dia membatalkan, menganggurkan, mengabaikan syariat yang sudah ada. Syariat yang sudah ada apa sih? Syariat sholat. Misalnya ya, contoh salah satunya. Ini dibatalkan
Gara-gara apa? Gara-gara mengikuti tradisi misalnya perayaan Natal. Jangan ke perayaan Natal, tahun baru, atau jangan tahun baru, Idul Fitri, merconan. Tapi mengabaikan sholat. Terus menjadikan merconan apalagi takbir keliling dan sebagainya sejenisnya. Nah, itu menggantikan syariat sholatnya misalnya. Itu intihalal mubtilin, nggak usah jauh-jauh ke selamat Natal. Takbir keliling itu loh. Takbir keliling itu kalau sampai melampaui batas itu jadi intihalal mubtilin, nggak adil lagi. Nah, maka apalagi sampai meninggalkan, mengibtol, mengabaikan, membatalkan ajaran syiar-syiar Islam di malam Idul Fitri. Di malam Idul Fitri yang disyaratkan apa sih? Memperbanyak takbir kan, memperbanyak takbir. Tapi kali ini bahasanya takbir keliling, tapi isinya apa? Gangguin orang lewat, ngantemi mobil yang lewat, nguncali mercon pada orang yang lewat, dangdutan tok. Sekarang ganti itu, bukan takbiran lagi, wes disaksikan saja. Itu sudah intihalal mubtilin kategorinya. Nah, mengadopsi ajaran agama yang lain atau budaya-budaya yang lain untuk menggantikan syariat Islam. Yang ketiga, orang itu nggak adil ketika takwil al jahilin, melakukan penafsiran terhadap agama tanpa ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan di bidang agama itu tentunya, gitu ya. Jadi dia bicara terkait dengan keilmuan apa-apa, tapi dia nggak tahu dasarnya, nggak tahu ya bahasa sekarang dalilnya, nggak tahu metode dalam memahami dalil itu. Nah itu takwil al jahilin, ngawur bicaranya. Nah, Oke. Baik, sangat jelas ya dari mulai tadi kita awal bicara sedikit menyinggung moderasi beragama, terus soal selamat Natal dan kategori umatan wasaton atau moderat yang biasa kita kenal. Dan sebagai penutup mungkin Ustaz ada sedikit closing statement dan pesan untuk masyarakat Indonesia dalam praktek Islam keindonesiaan seperti apa? Rasulullah SAW pernah ditanya oleh entah siapa, nggak disebutkan, mubham namanya, anonim, tidak disebutkan namanya. Dalam riwayat Imam Ahmad di sana, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah ayyuddini ahabbu ilallah. Agama atau beragama seperti apa sih yang paling disukai oleh Allah? Itu. Jawaban Rasulullah adalah al-hanifiyatus samhah, yaitu al-hanifiyah. Para ulama langsung tampil menganalisis, meneliti apa makna hanifiyah. Ada yang meneliti dari Al-Quran. Di Al-Quran itu ada kata hanif yang tidak digabung dengan kata muslim. Ada kata hanif yang digabung dengan muslim. Nah, maka ada hanifan muslimah. Maka anak Ibrahim Yahudiyah wala Nasrani walakin kana hanifan muslimah. Nah, ada yang hanifan saja tanpa muslimah. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifah. Nah, dan seterusnya, banyak lagi ayat itu. Nah, kemudian ada yang memilah-milah. Oh, kalau digabung dengan musliman, maka hanifan itu maknanya nasik. Taat beribadah, ahli ibadah dalam Islam. Nah, terus kemudian kalau tidak digabung dengan muslim berarti hanifan maknanya muslim. Nah, jadi itu masuk kategori kaidah kalimatan idza ijtama'ata iftaraqata wa idza iftaraqata ijtama'ata. Nah, dua kalimat, dua kata yang kalau disebut bersama-sama maknanya beda. Tapi kalau disebut salah satunya saja maknanya sama, maknanya satu. Nah, itu masuk kategori itu. Tapi di sana Imam Abul Baqa itu mengatakan bahwa terjemahan atau maksud dari muslim atau makana ala din Ibrahim itu adalah kata hanif yang muncul di masa jahiliyah. Nah, kata hanif sendiri artinya apa? Hanifan itu adalah yaitu yang tidak condong, alladzi la yamilu, atau yang tidak condong kepada kebatilan, alladzi yamilu ilal batil. Nah, jadi hanif itu yang tidak condong kepada yang batil, dia tetap bahkan condong kepada kebenaran, kepada yang hak. Dari sekian banyak kebatilan yang ada, dia tetap pada yang hak itu. Maka agama hanif itu adalah agama yang tetap sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, maka hanif, agama seperti apa, beragama seperti apa sih yang paling bagus? Yang tetap menjaga syariatnya, syariat nabi yang ada
Ya, karena kita umat Nabi Muhammad, maka agama yang menjaga keberagamaan kita di Indonesia ini, yang tetap menjaga syariat agama Nabi Muhammad, tetap kita sebagai muslim loh ya, bicaranya secara spesifik. Nah, kemudian as-samhah. Yang kedua as-samhah. Samhah itu apa? Samhah itu para ulama ahli bahasa mendefinisikan dengan sahlah, mudah. Ada mengartikan samhah itu ya afun, ya, maafkan, toleran. Nah, bahasa sederhananya toleran. Nah, sehingga al-hanifiyatus samhah itu bagaimana? Yaitu kita sebagai muslim dimanapun di Indonesia atau dimanapun itu harus tetap konsisten istiqomah dengan ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, dengan prinsip samhah, kita mentolerir orang-orang yang tidak seiman dengan kita, tidak seagama dengan kita, memaafkan mereka. Memaafkan mereka bukan berarti kita ridho, setuju dengan keyakinan mereka, tidak. Tapi kita sedang memaafkan dalam artian ya sudah, lakum dinukum waliyadin. Dia punya hak untuk meyakini apa yang dia yakini. Kita juga sebagaimana kita juga punya hak meyakini apa yang kita yakini kebenarannya. Nah, itulah prinsip dari al-hanifiyatus samhah. Maka di Indonesia atau dimanapun sebagai orang Indonesia, ya kita wajib, muslim di Indonesia ini wajib mempelajari syariat-syariat agama Islam supaya dia tetap istiqomah menjaga ajaran itu tetap pada yang diajarkan oleh Rasulullah dulu. Nah, kemudian setelah kita punya prinsip itu, baru kita mentolerir, ya, bisa memaklumi keberadaan orang yang berbeda keyakinan dengan kita, samhah. Ya, anggap mudah kalau ada orang yang ngeyel dengan keyakinannya dan itu nggak sama dengan keyakinan kita, nah, kita anggap easy going saja, gak gelem ya wis, nah, gitu. Baik. Mungkin sekian bincang kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih Ustadz telah hadir dan menyempatkan waktunya untuk berbincang sedikit di podcast kali ini. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.